Oke, salam hangat semuanya. Perkenalkan, saya Aufa Fikri Nugraha, mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2308038. Dalam video ini saya akan mempraktikkan uji normalitas menggunakan software perangkat lunak SPSS. Nah, uji normalitas ini kira-kira digunakan untuk apa sih? Nah, uji normalitas ini pada konsep dasarnya digunakan untuk menentukan normalitas distribusi data dari suatu penelitian. Nah, kemudian data yang berdistribusi normal menjadi syarat untuk melakukan uji parametrik. Nah, jadi data yang sudah diuji dari uji normalitas ini hasilnya akan menentukan apakah uji yang dilakukan selanjutnya itu uji parametrik atau uji non-parametrik. Kemudian selanjutnya terdapat dua uji normalitas yang dapat dilakukan berdasarkan jumlah sampelnya. Jika sampel lebih dari 50 jika sampel lebih dari 50, uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, lantas gimana Mas Ray kalau sampelnya kurang dari 50? Sampelnya kurang dari 50, uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Nah, yang menjadi patokan Shapiro-Wilk jika sampelnya kurang dari 50. Oke. Kemudian ada penarikan kesimpulan yang kita akan lihat nanti. Sekarang, sebelum kita masuk ke SPSS, kita tentunya perlu memiliki data yang akan kita analisis menggunakan SPSS. Nah, sudah ada ya. Data yang sudah didapatkan itu perlu dikelola terlebih dahulu, dirapihkan. Nah, kemudian diubah ya. Jika ada kelompok seperti ini, fakultas A, pada contoh ini fakultas A diubah nilainya menjadi 1 untuk memudahkan saat input ke SPSS. Kita definisikan fakultas A menjadi 1, fakultas B menjadi 2. Nah, kita salin terlebih dahulu ke SPSS data dari Excel. Shift panah kanan, Shift Control panah bawah. Oke. Kita salin, copy. Kemudian kita masuk ke SPSS. Kita mulai. Dan kita tempel ya, paste. There we go. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita ke variable view. Nah, kita terlebih dahulu kita namai variabel yang ini kita namakan fakultas ya. Fakultas. Oke. Fakultas. Kemudian ini skor mahasiswa. Sorry, tidak boleh ada spasi. Kita skor saja ya. Kemudian baru kita labeli fakultas skor mahasiswa. Gitu. Kemudian kita definisikan tadi seperti yang sudah saya bilang ya sebelumnya. Kita definisikan dulu 1 itu sebagai apa? Fakultas A. Kemudian 2 itu sebagai fakultas B. Sip. Nah, lantas setelah itu apa? Oke. Kita ke data view lagi ya. Ke data view, baru kita mulai uji normalitas. Gimana caranya? Nah, kita ke menu analisis, ya, analyze, kemudian descriptive statistic. Kita ke explore. Nah, kita masukkan fakultas ini ke factor list, skor mahasiswa ke dependent list. Klik plots. Kemudian pastikan ini di checklist ya. Ini uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, kemudian kita klik ya, klik continue. Kemudian klik OK. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, expression summary. Nah, test of normality. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat dulu data yang kita punya. Ada ada 25 ya. 25 sampel fakultas A, 25 sampel di fakultas B. Maka kita yang menjadi patokan kita seperti yang dilihat di sini
Kalau sampelnya kurang dari 50, kita berpatokan pada Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat Shapiro-Wilk. Nah, kemudian gimana cara bacanya? Oke. Bagaimana cara menentukan normal tidak normalnya? Apakah berdistribusi normal atau tidak normal? Nah, kita lihat menekan kesimpulannya ya. Jika nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,05 atau dalam SPSS itu koma ya, langsung 0,05, lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, sampel kurang dari 50. Signifikansi kita lihat. Shapiro-Wilk, signifikansi fakultas A. Nah, kita lihat di sini ya. Lebih dari 0,05, ya kan? 0,635. Berarti lebih dari 0,05. Berarti fakultas A, data dari fakultas A berdistribusi normal. Fakultas B 0,963 berdistribusi normal juga. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa data dari fakultas A dan fakultas B itu berdistribusi normal. Maka hal ini penting untuk menentukan apakah uji parametrik dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Maka jawabannya iya. Jadi uji yang akan dilakukan selanjutnya dari tes uji normalitas ini adalah uji parametrik ya. Tes selanjutnya itu uji parametrik. Uji parametrik apa? Uji parametrik uji T independen. Nah, yang nanti akan saya bahas juga. Oke, untuk sekarang kira-kira begitu untuk uji normalitas dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, tapi bagaimana kalau sampelnya lebih dari 50? Nanti kita lihat ya Kolmogorov-Smirnov. Jadi tergantung dari sampelnya. Karena sampel yang kita punya itu berjumlah 25 ya per kelompoknya. Maka yang menjadi patokan adalah uji normalitas Shapiro-Wilk begitu. Kalau yang rekan-rekan punya itu sampelnya lebih dari 50, maka yang menjadi patokan adalah Kolmogorov-Smirnov. Oke, begitu saja. Maka kita kembali lagi ya. Maka dari itu data yang telah kita uji itu berdistribusi normal dan dapat kita simpulkan bahwa uji selanjutnya menggunakan uji parametrik. Lebih jelasnya uji parametrik uji T independen gitu. Oke, sekian dari saya mengenai uji normalitas menggunakan SPSS. Terima kasih sudah menonton.